Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, nama saya Muhammad Amin, NIM 120403131373, kelas PR3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi persuasif dalam membangun hubungan harmonis. Seseorang persuader yang baik harus menjadi pendengar yang baik, harus mampu mengumpulkan dan memberikan umpan balik, memiliki kemampuan membaca dan peka dalam memahami situasi orang lain, mampu berpikir kreatif dan menghasilkan keputusan yang baik, serta memiliki rasa empati dan selalu mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Kemampuan mendengarkan merupakan keterampilan khusus yang sangat penting bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah. Komponen utama bagi kemampuan mendengar yang efektif adalah menjadi pendengar yang baik dan untuk menjadi pendengar yang baik harus memiliki kualitas empati. Ada 4 strategi umum untuk mencapai komunikasi persuasi yang efektif, yaitu satu, kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu penilaian sejauh mana orang lain percaya dan yakin terhadap apa yang dilakukan dan diucapkan. Kredibilitas atau kepercayaan diperoleh dengan cara menunjukkan niat-niat yang dapat dipercayai. Selain itu, kredibilitas dapat juga dicapai melalui karisma pribadi seperti sikap peduli, antusias, dan sikap positif. Kredibilitas mengalir dari karakter personal seperti keahlian, sifat yang dipercayai, ketenangan, dan kesan atau penampilan yang bersifat positif. Yang kedua yaitu ada alasan yang logis. Persuader dapat mempengaruhi orang lain bila dapat menunjukkan alasan-alasan logis. Persuader harus mengumpulkan informasi dan fakta sebelum melakukan persuasi dengan orang lain. Informasi dan fakta-fakta tersebut berkaitan dengan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan dari orang yang dipengaruhi. Suatu persuasi bisa saja gagal jika tidak didukung oleh fakta yang kuat atau tidak memenuhi harapan pihak yang dipengaruhi. Selanjutnya yaitu ada daya tarik emosional. Pembujukan atau persuader harus memiliki alasan-alasan yang rasional. Akan lebih efektif jika persuader juga menyentuh emosional atau perasaan persuader. Untuk melengkapi alasan-alasan rasional tersebut, persuader harus berusaha menyamai kecemasan, harapan cinta, kegembiraan, ataupun frustasi orang yang dipengaruhi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kesamaan. Para persuader yang efektif mengembangkan suatu kerangka atau perencanaan dengan menggambarkan posisi pada orang lain dengan cara mengidentifikasi kesamaan-kesamaan di antara persuader dengan persuade. Beberapa aspek yang dikembangkan persuader. Pertama adalah memberikan alasan yang sesuai yang akan dipertimbangkan oleh pihak yang dipengaruhi. Dalam hal ini, persuader harus mampu menjelaskan suatu aspek dengan spesifik. Yang kedua yaitu menyediakan suatu pemikiran yang terbuka bagi alternatif-alternatif atau gagasan-gagasan untuk dibandingkan dan dikontraskan. Yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi dengan bahasa dan struktur yang logis untuk mengambil suatu keputusan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar berhasil. Yang pertama yaitu sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kedua yaitu pesan itu sendiri apakah masuk akal atau tidak. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Yang keempat yaitu pengertian dan kesinambungan suatu pesan tersebut diulang-ulang.
Komunikasi persuasif. Dari kesimpulan tentang dalam komunikasi persuasif ini ialah kita ambil dari tujuannya. Tujuannya itu untuk mengubah atau mengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam proses komunikasi persuasif ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya prinsip yang dijadikan landasan dalam melakukan persuasi, tahap-tahap berlangsungnya persuasi ini dengan menggunakan model-model dalam proses persuasi, dan penggunaan teknik serta strategi yang tepat dalam komunikasi persuasi. Halo kawan-kawan semua, jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe channel Mahir Public Speaking. Sukses selalu buat kita, panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jaga kesehatannya dan selalu jaga sholat lima waktunya dan selalu ngaji. Sekian, terima kasih.